Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana keadaan kalian semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya Riwa. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang bikin bulu kuduk merinding. Cerita ini dipublish oleh website yang bernama Cerita Seram Horor atau cerita seram horor blogspot.com. Cerita pengalaman horor ini dialami oleh Luha. Ini adalah pengalaman horor Luha dengan teman-temannya saat acara perpisahan sekolah. Luha dan teman-temannya, Angga, Sahid, Azim, Andi, Diki, dan beberapa teman lainnya yang tidak disebutkan. Mereka merencanakan untuk membuat acara perpisahan sendiri yang berisikan teman sekelas mereka saja. Mereka akan menyewa sebuah villa kecil di daerah Ciater, Jawa Barat. Niatnya sih mereka ingin semua teman kelasnya ikut kumpul dan membuat rencana setelah lulus nanti. Tapi justru karena hal tersebutlah mereka mendapatkan hal buruk. Oke, tanpa banyak basa-basi, begini ceritanya. Sekitar pukul 8 malam, Luha pergi menuju rumah Angga. Di sanalah tempat mereka berkumpul sebelum pergi besok pagi. Sesampainya di sana, Luha melihat beberapa temannya sudah hadir. Ada yang sedang duduk di depan TV, menonton bola sambil makan kacang, dan ada juga yang sedang asik mengobrol di ruang tamu. Luha tak salah memilih rumah Angga untuk menginap semalam sebelum pergi besok pagi, karena rumah Angga yang cukup besar. Dan pada saat itu, kedua orang tua Angga sedang pergi keluar kota karena ada keperluan bisnis. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Teman Luha, yaitu Sahid, mengajak Luha mencari makan di luar. Karena perut Luha yang juga merasakan lapar, maka Luha mengikut saja di belakang. Mereka pergi berlima. Teman Luha yang lain hanya menitip. Rumah Angga terletak jauh dari jalan raya. Untuk menuju jalan, mereka harus berjalan terlebih dahulu dari gang yang sempit. Udara malam itu sangat dingin, mungkin karena Bandung baru saja diguyur oleh hujan, dan suasana sudah sangat sepi. Luha lihat pedagang makanan sudah mulai berkemas untuk pulang. Luha berharap mudah-mudahan di sekitarnya masih ada tukang nasi goreng yang mangkal. Sesaat mereka berjalan menuju perempatan, terdengar bunyi yang sangat kencang. Ternyata terjadi kecelakaan motor. Jelas sekali kejadian tersebut terjadi di depan tempat mereka berdiri. Spontan mereka langsung berlari untuk membantu korban kecelakaan tersebut. Kedua pengendara motor tersebut tersungkur di pinggiran jalan raya. Luha melihat darah segar di mana-mana. Baru kali itu Luha melihat kecelakaan motor separah itu. Keduanya mengemudikan motornya sangat kencang. Satu pria dan satu lagi wanita. Keduanya masih hidup, karena Luha melihat pria tersebut menggerakkan badannya saat dipopong ke pinggir. Dan yang satu lagi, wanita, dia menjerit meminta tolong. Tolong, tolong. Suaranya sangat lirih. Luha merasa kasihan. Teman Luha, yaitu Andi, ikut menggotong wanita itu ke pinggir jalan. Dan tak lama, Luha melihat sudah banyak orang yang berkerumun di sana, mulai dari warga sekitar hingga pengguna jalan lainnya, yang penasaran ingin melihat ada kejadian apa di sana. Luha melihat dengan sesama wanita tersebut. Kepalanya pecah, darah berlumuran di wajahnya. Helm yang dipakai entah di mana. Karena tabrakan yang sangat keraslah yang menyebabkan seperti itu. Dan tak lama kedua korban tersebut dibawa mobil untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Setelah melihat kejadian tersebut, mereka memutuskan untuk kembali pulang ke rumah Angga dan tak jadi membeli nasi goreng. Nafsu makan mereka hilang begitu melihat darah yang berceceran. Mereka memutuskan untuk memasak mie saja untuk mengganjal perut lapar mereka.
Dan Luha lihat baju yang Andi pakai penuh dengan darah wanita tadi, karena Andi menolong menggotong tubuh wanita itu. Sungguh mengerikan, pikir Luha saat itu. Singkat cerita, esok paginya mereka semua sudah berkumpul dan siap berangkat untuk menuju Ciater, villa yang telah mereka sewa. Ki, bawa motornya pelan-pelan saja ya, pinta Luha kepada temannya, yaitu Diki. Luha berboncengan dengan Diki. Luha masih ngeri memikirkan kejadian semalam. Acara berjalan lancar, normal-normal saja. Tetapi malam harinya, mereka rombongan hendak pulang ke villa tempat mereka menginap. Setelah bersenang-senang, mereka pun pulang pada malam hari. Mereka bepergian dengan 7 motor, berboncengan dengan yang lainnya. Udara terasa sangat dingin sekali, dan hujan mulai turun dengan deras, disertai dengan angin yang berhembus sangat kencang. Mereka pun menghentikan laju motornya dan berteduh di sebuah kios kosong tak berpenghuni. Suasana sekitar sangat sepi, ditambah gelap malam yang hanya diterangi oleh sinar rembulan. Di kios tersebut diterangi oleh lampu kecil yang menyala redup, menambah suasana menyeramkan di pikiran Luha. Tiba-tiba saja, "Woi, daripada bengong, mending kita dengerin cerita Nightmare Side. Gimana? Ini kan malam Jumat bro," ucap Azim. Mereka memang sering mendengarkan acara Nightmare Side bersama. Tapi Luha agak ragu melihat kondisi tempat sekitar. Sangat menggambarkan suasana pemakaman umum. Azim terlihat sangat bersemangat mengeluarkan ponselnya dan segera menyetel radio Ardan. Tepat sekali, siaran Nightmare Side sedang berlangsung. Ternyata sudah acara ketiga, dan mereka semua pun mendengarkan dengan sesama. Setelah ceritanya selesai, Luha lihat hujan sudah berhenti. "Gak sadar hujannya udah berhenti. Yuk cabut," ucap Sahid. Entah kenapa saat akan pergi, Luha lihat raut wajah Andi dan Azim yang sangat pucat, seperti habis melihat setan. Luha tak sempat menanyakannya. Sahid yang memimpin rombongan dengan mengendarai motor paling depan tiba-tiba mengerem mendadak. Luha dan teman-teman lainnya terkejut keheranan. "Tadi gua lihat perempuan. Serius, gua gak bohong. Tadi kesorot sama lampu motor gua," ucap Sahid menegaskan kalau dia benar. "Ayo cepat pulang," ucap Andi. Dia tampak ketakutan. Mereka semua pun mempercepat laju motornya. Ingin rasanya cepat sampai villa. Sebab Luha sedari awal berada di kios sudah merasa tak nyaman. Saat sampai di villa, mereka langsung masuk ke dalam dan berkumpul di ruang tengah. Luha melihat Andi masih terlihat sangat pucat. "Di, lo gak apa-apa kan?" Luha coba bertanya. Andi terlihat kaget mendengar pertanyaan Luha. "Hah, tadi di jalan gue lihat perempuan yang waktu kemarin kita tolong. Wajahnya sama persis, dengan luka parah di kepalanya." Mereka semua kaget dengar pengakuan Andi. Entah percaya atau tidak, mereka semua tiba-tiba hening. Lalu, dia meminta tolong untuk mencarikan bagian lidahnya yang hilang saat kecelakaan kemarin. Jelas Andi lagi. Lanjut dari pengakuan teman Luha yang lain. Saat mereka mendengarkan cerita Nightmare Side tadi, dia mendengar suara anak ayam, namun terdengar sangat jauh sekali suaranya. Dan yang lain pun mengiyakan bahwa mereka pun juga mendengarkan hal yang sama. Jujur saja, Luha pun juga mendengarkannya. Tetapi Luha tidak berani membicarakannya karena takut mengganggu suasana. Setelah pulang dari Ciater, mereka langsung ke lokasi di mana kecelakaan kemarin terjadi. Mereka berdoa bersama dengan maksud arwah wanita tersebut tidak lagi mengganggu mereka. Beruntungnya Luha dan teman-temannya setelah mengirim doa untuk arwah wanita yang kecelakaan itu, mereka tidak diganggu lagi tanpa harus mencari lidah wanita yang kecelakaan tersebut. Dan cerita pun berakhir.
Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.